Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milani Batubara, NPM 2003090081 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Pagi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi untuk pekerjaan sosial, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai bahan perkuliahan pertemuan ke-6 yang berjudul Psikologi dan Komunikasi. Sedikit saya akan menjelaskan pada pembelajaran ini membahas tentang pentingnya komunikasi dalam kaitannya dengan interaksi pengguna jasa pekerja sosial. Komunikasi dipahami dalam konteks ini sebagai tindakan bersumber pikiran, pesan, dan informasi melalui ucapan, isyarat, tulisan, atau perilaku. Tujuan utama dari bahan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kemanfaatan penerapan metode komunikasi pada praktek pekerjaan sosial. Setelah membaca bahan pembelajaran diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi berbagai bentuk komunikasi. 2. Mengklarifikasikan komunikasi ke dalam kategori komunikasi interpersonal, verbal, vokal, non-verbal, dan non-vokal. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk komunikasi verbal, mengenali keterampilan yang mendorong komunikasi verbal yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk komunikasi nonverbal dan mengenali keterampilan yang mendorong komunikasi nonverbal yang efektif. Yang kelima, menilai secara kritis bagaimana hubungan antara pekerja sosial dan pengguna layanan dan dapat ditingkatkan melalui penerapan analisis transaksional Erik Erikson. Bentuk komunikasi. Orang dapat berargumen bahwa manusia memiliki metode komunikasi yang unik dalam dunia yang dikenal. Manusia berkomunikasi menggunakan makna, permukaan, dan dalam. Kategori komunikasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, komunikasi verbal, yang kedua, komunikasi nonverbal, yang ketiga, komunikasi vokal, dan yang terakhir, yang keempat, komunikasi non-vokal. Bentuk komunikasi verbal. Untuk meningkatkan komunikasi verbal dapat disarankan bahwa penting untuk memberikan informasi yang mudah dipahami, menekankan pentingnya memberikan informasi yang faktual. Bentuk komunikasi nonverbal dijelaskan komunikasi nonverbal sebagai komunikasi antar pribadi yang tidak diucapkan, termasuk komunikasi tekstual dan bentuk visual lainnya. Ini adalah bentuk komunikasi yang juga dapat didefinisikan sebagai termasuk komunikasi dengan suara vokal, bahasa tubuh, kontak mata, tatapan, postur, posisi tubuh, bau, sentuhan, penampilan, dan nada suara. Wajah adalah semua aspek penting dari komunikasi nonverbal yang mempengaruhi hubungan pengguna jasa atau pekerja sosial. Menafsirkan komunikasi dengan analisis transaksional Erik Berne, dapat dikatakan bahwa itu telah memberikan kontribusi yang berpengaruh dan menarik untuk memahami kontribusi manusia. Kelebihan teori Berne adalah dapat diakses dan digunakan untuk menginterpretasikan kualitas komunikasi yang terjadi antara individu dan kelompok. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.